warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurfari. Hari ini saya bakalan berbincang-bincang nih sama ownernya Cito Bunda yang udah pastinya cantik banget, terus pengusaha muda. Terima kasih. Udah banyak banget produk yang diciptainnya. Kita bakalan berbincang-bincang santai sama Teh Dewi ya. Ya, halo, perkenalkan nama saya Dewi ya. Saya pemilik owner Cito Bunda. Ya. Oke Teh, aku tuh kan pernah nih ya Teh, kayak jajan. Aku kan suka jajan nih Teh. Teteh ini memulai bisnis Cito ini apakah karena suka jajan juga atau gimana? Ya, awal mulanya ya karena saya seneng jajan juga. Terus kadang kan kalau weekend suka jalan-jalan, terus kuliner. Kalau untuk ini sih ya saya jajan cilok. Gimana caranya sih saya menciptakan makan cilok atau bakso aci itu ada tulang kriuk-kriuknya semacam bakso. Iya. Nah, terciptalah si Cito ini Ya. gitu. Jadi niatnya tuh cuman sebenarnya kayak apa? Pengen jajan aja gitu, Iya, tapi pengen pengen jajan. ngelihat peluang usaha juga gitu ya. Gitu ya. Enggak sih, awalnya cuma iseng aja. Jadi enggak sengaja mau usaha, tapi iseng-iseng posting Iseng. gitu kan. Di Facebook awal mulanya ya. Nah, ada orderan masuk. Awal mula orderan masuk itu 100 piece citul yang ini ya. Nah, lama-kelamaan aku sering posting makin banyak dan alhamdulillah sampai Banyak yang sekarang. suka berarti. Ya. Nah, untuk sejarahnya nih Teh, kayak sejarah awalnya dari namanya dulu deh Teh, dari kan namanya tuh Citul Bunda kan. Sejarahnya tuh gimana bisa jadi Citul Bunda? Apakah Teteh dipanggil Bunda sama warga sekitar atau gimana gitu? Enggak, kalau nama Bunda sendiri itu panggilan anak-anak ya. Kebetulan kan saya udah punya anak dua gitu ya. Udah punya anak dua, terus tadinya mau pakai anak saya yang pertama, cuman saya mikir gini, kalau saya pakai nama anak yang pertama nanti punya anak kedua nanti dia sirik dong, nggak dipakai gitu kan. Ya udahlah, pakai nama saya aja. Mau nama suami, soalnya suami kan nggak terjun gitu. Oh, kalau sekarang mantan ya maaf sekali. Jadi diambil dari panggilan anak gitu, panggilan anak jadi kesayangannya. gitu ya. Nah, iya. Kalau untuk kan dari sejarah namanya nih, kalau untuk sejarah mulai dagangnya Teh, Nah, awal banget itu kayak Teteh mulai merintis usaha ini deh. Kalau untuk mulainya sih ya saya cuman nggak sengaja posting aja di Facebook gitu. Yang tadi itu ya. Nah, kesini soalnya kan saya full online ya kalau untuk yang ini full online, terus aja saya ikut semacam Pulcim kayak gitu. Oh, masuk organisasi grup-grup tertentu grup, gitu ya. Ya, grup makanan. Nah, saya masuklah di situ, saya sebar sebanyak-banyaknya sampai sempat aku dapat orderan ya pertama kalinya itu ke Sidoarjo. Ke Sidoarjo tuh orderan pertamanya. Wah. Terus kalau dulu sih pas rame-ramenya itu orderan sampai tembus 500. Pertamanya aja udah langsung dapat orderan 100 piece, udah wah banget gitu kan ya. Apalagi itu awal-awalan kan kaget, belum tahu gimana cara ininya. Terus aku juga belum punya peralatannya. Soalnya ya dari nggak tahu mau jadi seperti ini gitu. Tapi keren sih untuk Teh Dewi ya, benar-benar merintis banget. Yang asalnya iseng tuh buat insan-insan muda, yang asalnya iseng sekarang malah jadi keterusan tuh sampai punya merek sendiri, bahkan udah ke luar negeri mungkin ya Teh? Ya, alhamdulillah udah ke luar negeri juga, juga, udah ke Jerman sama California. Alhamdulillah. Alasan Teteh kenapa sih ngambil Cito gitu? Kenapa enggak misalnya bakso gitu, atau misalnya dimsum kan sekarang lagi naik-naik, atau misalnya apa ya, makanan-makanan yang kids gitu, kenapa harus Cito gitu? Dulu kan emang bakso aci itu emang nggak terlalu terkenal gitu ya, bakso aci. Nah, makanya saya mau naikin nih si bakso aci. Ya. Jadi si gimana caranya supaya si bakso aci ini beda dari yang lain, maksudnya gitu.
Soalnya itu kalau bakso aci ya emang makanan favorit aku juga sih sebenarnya. Makanya gimana nih, apalagi kan waktu itu baru lahiran, jadi bawaannya pengen makan terus. Makanya bikin apa ya yang enak gitu. Nah, terciptalah ide seperti ini. Jadi awalnya tuh emang ya itu gitu, awalnya emang langsung pengen ke situ lah intinya ya. Tetehnya nggak mau kemana-mana. Soalnya emang tetehnya ini doyan bakso berarti ya. Gitu. Kalau sebelum terjun di makanan instan ini emang sebelumnya juga saya pernah jualan punya semacam gerobak lagi gitu kan, jualan seblak yang udah siap saji, sudah siap makan. Terus pernah jualan salad juga. Nah, udah segala dicoba sih sebenarnya ya. Cuman yang paling ada rezekinya mungkin ini di Citul. Berarti dari sebelum ke Citul tuh jualan dulu di gerobak gitu? Ya, di depan rumah lah, bukan iya. Jadi buka apa ya namanya kalau itu? Kayak buka stand lah. Kayak buka stand lagi. Nih kalau misalnya untuk menu awalnya nih teh, kan Citul, apakah langsung ke Citulnya atau emang kayaknya jangan dulu ke Citul deh? Kalau untuk makanan instan sih emang langsung ke Citul ya. Soalnya kan langsung dapat orderan pertama 100 piece gitu kan. Senengnya minta ampun gitu. Itu yang ke Sidoarjo tuh yang 100 piece itu? Enggak, kalau yang awalan pertama, awalan orderan itu masih daerah sekitaran sini sih. Area Bandungan lah ya. Marga Asih kalau nggak salah. Nah, untuk selanjutnya itu ke keluar pulau kayak Jawa Timur, Jawa Tengah. Udah jauh juga ya? Iya, alhamdulillah. Dulu masih belum berani ngirim keluar kota karena ya kita terbatas, belum punya mesin apa segala macam. Nah, ketika aku udah beraniin beli mesin nih, baru kita berani buat kirim ke luar. Kalau udah, apalagi sekarang udah keluar negara loh ya teh, si Citulnya. Untuk awal modalnya nih teh, awal modalnya berapa sih? Kalau awal pertama sih ya, itu paling jujur aja sih aku nggak punya modal uang banyak atau modal berapa, cuman modal ya asalnya sekilo 2 kilo. Nah itu pas 100 piece itu modalnya berapa ya? 500.000 kalau nggak salah. Sampai sekarang, dan sekarang pun modal ya sejujurnya aja aku emang nggak punya. Jadi emang banyak banget gitu ya? diputar-putar modalnya. Terus banyak orang yang baik, banyak yang supply. Jadi kita sistemnya kontrabon. Jadi alhamdulillah kebantu. Tuh, kebantu banget. Kan awalnya teteh untuk membuka bisnis sendiri kan? Kalau ada orang yang membantu gitu, yuk kita jualan yuk, kita gimana gitu? Enggak, emang bener-bener sendiri banget ya? Apalagi emang ceritanya emang agak sedih juga sih ya. Boleh tuh kayaknya diceritakan kan biar seru. Jadi emang awalnya gini ya, kan saya punya suami, tapi si suami saya itu maaf ya, bukan ngebongkar aib juga, ngasih nafkahnya ya nggak tentu, kadang ngasih kadang enggak. Nah, gimana caranya supaya saya menghindari percekcokan nih dalam rumah tangga? Ya udahlah, saya bantuin. Waktu itu saya sambil ngomong 2 anak. Yang anak pertama 2 tahun, yang anak kedua itu 4 bulan. Nah, makanya kalau saya gendong nih ya, yang anak bayinya di sini, yang kakaknya di sini ditaruh tidur di kaki, gitu. Sambil main HP gini, kalau mau makan, ya makan dulu. Ini gini satu, ini gini satu. Makanya, aduh gimana ya, mana perut lapar, ya perjuangan ngurus 2 anak gitu ya. Walaupun ada suami ya begitulah. Jadi emang niatnya tuh emang ingin mencari nafkah lebih mungkin ya. Gitu. Oke. Untuk sekarang karyawannya berapa? Nah, untuk sekarang karyawannya alhamdulillah sih ya udah ada 16 orang. 16 orang. Itu di bagian apa aja tuh teh? Ada bagian
pencetakan cetak, sama packing. cetak produknya. Cetak Citulnya. produk, citul sama kan sekarang aku udah punya produk baru ya, Nah pangsit. tuh ada produk baru tuh teman-teman. Pangsit sama tahu ci, terus udang rambutan. Wah, Jadi di bagian pencetakan, kalau sekarang kan lagi boomingnya itu ke pangsit tulang rangu ya. iya. Nah untuk citulnya masih ada, cuman jarang-jarang, tidak terlalu tiap hari. Nah kalau untuk pangsitnya itu alhamdulillah kita produksi tiap hari. Berarti karyawannya itu ada 16 ya. Ada 16 itu 16. udah ada bagian packing, ada yang produk. Mm. Oke. Nah, kalau misalnya ini teh produknya tadi kan udah disebutin nih. Teman-teman juga bisa lihat nih ya di sini di pinggir aku nih produknya itu udah banyak banget. Mungkin tetehnya bisa dikenalin dong produk-produknya apa aja. Boleh Terus ya. penjualannya juga mungkin lewat apa aja gitu ya. Kalau penjualan sih ya alhamdulillah untuk sekarang kita udah punya agen di luar kota, ada beberapa kota lah. Di luar pulau juga ada beberapa agen kita. Yang best seller itu sekarang di pangsit ini ya, pangsit Goreng berarti ya. Ya, ini yang best seller. Itu pas bulan September 2021 kalau nggak salah ya. Itu lagi booming-boomingnya. Sehari aku bisa produksi itu 3.000 per harinya yang untuk Ini pangsit 3.000 ini. Ya. produksinya. Wah, Dulu pas keren bulan banget ya. September aku sampai punya karyawan itu sampai 28 orang. Ya. Sekarang jadi berkurang itu karena apa tuh? Sekarang mungkin ya itu kan makanannya cuman viral gitu ya. Oh, jadi ketika lagi viral aja. Tapi alhamdulillah sih mereka masih repeat order aja Oh, gitu iya. ke kita ya. Ada aja orderan yang minta order 1.000 ke kita agennya gitu. Nah terus yang kedua ada tahu ci juga ya, tahu ci. Ini produknya sebenarnya sih ini bukan produk baru, cuman kemasannya aja yang ya di baru gitu ya, baru karena dipakung. Kalau sebelumnya Emang gimana ya? itu kemasannya kayak mika Oh, buat kayak risol gitu nah ya? iya betul, Hmm. pakai yang kayak gitu. Nah kita tambahin apa ya, nambah menu gitu. Oh udah punya menu gitu, Oh iya. tinggal ditambahin ini. Berarti produknya sekarang ada berapa nih teh? Produk Citul Bunda. Alhamdulillah untuk sekarang kita punya 7 ya, 7 Punya produk. 7 produk. Boleh dong disebutin teh? Kan yang di sini kayak cuma ini dari jauh Iya. kelihatan gitu. Aku punya pangsit goreng, Pangsit goreng, pangsit teman-teman. goreng ya. Terus udang rambutan, Udang rambutan. terus ini ada tahu ci juga. Tahu ci. Nah ini citul isi, citul polos, pangsit kuah, sama seblak citul. Seblak Citul. Awalnya sih ya saya yang orderan pertama itu produk saya yang keluar ini isi sama citul polos, kemasannya seperti ini. Awal mulanya sih kita nggak punya stiker polos kayak gini, cuman ada yang nyaranin, teteh kenapa nggak pakai stiker aja biar ada ciri khas citul gitu ya. Nah aku ada ide, udahlah kita pakai stiker citul Bunda aja gitu kan. Jadi awalnya polosan banget ya. kayak Polosan gini ya. banget, nggak ada stiker sama Belum ada sekali. stiker. Dan sekarang alhamdulillah udah ada yang versi Full printnya Full print, juga ya. nih alhamdulillah ya, seperti ini kemasan full printnya juga. dari produk pertama ke produk kedua. Berapa Untuk lama? produk pertama ke produk kedua itu aku ini ya nerjunin tahu ci, cuman kemasannya itu pakai kemasan mika bukan. Kemasan Mika. Oh. Terus yang kedua berjalan, nah ada yang request sih sebenarnya ya, ada yang request, teh kenapa nggak bikin pangsit tulang rangu? Hmm. Wah yang kayak gimana tuh pangsit tulang rangu gitu kan? Yang kayak gini teh katanya. Soalnya kan produk Citul Bunda itu enak katanya. Iya. Terus ada Udah terkenal tuh. ya. Terus ada tulang rawannya juga, pasti viral kata gitu ya. Itu yang nyaranin itu reseller aku yang di Lembang. Oh itu tuh. Karena dia udah percaya banget gitu kan sama produknya Citul Bunda, makanya dia ngasih saran ke aku. Oke lah, aku kasih tester pertama kali, oh katanya enak gitu.
Dan ini yang melejit malah ya. Ini yang melejit, yang paling melejit itu pangsit goreng. Dan ini melejitnya itu di tahun 2001. 2021. 2021. Awal mulanya sih nggak terlalu melejit ya. Aku produksiannya itu di bulan Februari kalau nggak salah. Februari masih standar stabil lah. Produksian paling berapa piece, mentoknya di 200 piece lah, atau 200 piece, 300 gitu ya. Nah untuk bulan Agustus menjelang puasa itu lumayan orderan banyak gitu kan. Nyampe berapa tuh teh? Paling 300-400an. 300-400. Udah 2 kali lipat ya. Ya, itu di bulan puasa. Nah, untuk di Agustus, September, nah ini yang bulan September itu paling spesial banget. Kenapa tuh spesial tuh? Karena di bulan September Itu itu berapa tuh teh? produk pangsit ini tembus sampai 3.000. 3.000 produksi per Bisa. harinya. Per hari loh, itu 3.000 itu bisa melejit itu kenapa? Maksudnya apakah ada yang bikin viral atau Ya, emang ada satu toko, asalnya satu toko ya yang bikin viral karena toko ini emang udah terkenal di kotanya. Gitu. Yang di mana? Di mana itu di Jakarta. Di Jakarta. Jakarta. Awal mulanya sih gini ya ceritanya. Aku sharing ke teman-teman bukan teman seperjuangan, teman online lah. Teman online, dia posisinya ada di Jawa, tepatnya di Jombang. Aku bisa sharing sama dia karena awalnya aku masarin produk dia. Nah, terus dia nawarin gini. "Say, kita ini yuk saling apa namanya share produk," katanya ya gitu. Sambil apa? "Kamu share produk aku share produk kamu." Oke, boleh. Terus dia nyaranin, "Aku punya beberapa agen nih di Jakarta. Nanti aku kirim ya kontaknya." Nggak tahu kenapa ini orang ini baik banget, padahal kita sama sekali belum ketemu ya belum saling ketemu, tapi udah baik ngasih jalan. Mungkin ini jalannya ya melalui mbak ini. Nah dikasihlah aku kontak yang agen di Jakarta, ada beberapa kontak sih sebenarnya, cuman aku coba kontak, nawarin, terus aku dikasih sampel lah sama aku ya, sampel ke toko frozen tersebut. Terus aku tanya, "Mbak gimana, masuk nggak?" gitu kan. "Oh iya boleh, mau coba dikirim dulu deh," gitu. Terus minta videonya gitu, minta video sama foto-fotonya. Oke, aku kirim. Nah habis itu ada apa sih namanya, dia minta orderan awalnya itu 500, dia nego harga kan. Nego harga berapa katanya, udah nego di sana. Terus dia langsung telepon, "Mbak mau nggak?" katanya. Aku sistemnya MOYO gitu. MOYO, aku sempat MOYO itu apa ya katanya gitu kan. Malu nggak, aku kan nggak begitu ya, bingung gitu. Aku nggak tahu kan ngerti MOYO itu apa. Aku tanya ke rekan aku yang di Jawa, "Mbak, yang di Jakarta itu minta sistem MOYO ke aku. Nah, menurut Mbak ini gimana bagusnya?" Kata si yang di Jawa itu ya, kata rekan aku, "Jangan Mbak, kalau dia minta MOYO jangan. Takutnya nanti kita nggak bisa mensuplai barang waktu dia. Terus kita nggak bisa nepatin apa barang nggak ada atau gimana gitu kan." Kata aku, "Oh ya udahlah, mending aku ambil aja menurut prinsip aku." "Oke Mbak, aku bisa aja nurutin kemauan Mbak sistem MOYO, tapi dengan catatan Mbak mau nggak kita kirim barang 3 hari sekali itu 1.000 piece," kata aku gitu ya. 3 hari sekali atau seminggu sekali 1.000 piece, mau nggak? Jadi kita nggak akan masarin produk aku ke daerah lain gitu. Nah itu kan Jakarta mau dipegang sendiri sama dia gitu maksudnya. Kata aku, "Kalau Mbak sanggup, oke, kita ketemu, tanda tangan kontrak gitu." "Oh kalau nggak gitu saya nggak bisa Pak, saya nggak bisa janjiin barang harus keluar sekian." "Oh ya udah, mohon maaf, berarti saya juga nggak bisa." Nggak bisa, ya udah kita berjalan dulu aja. Soalnya saya udah berapa kali dikecewain katanya gitu kan.
dikecewain sama apa sih namanya, owner, supplier lah, supplier kan, supplier ngirim barang asalnya dibumingin sama saya, terus ada yang minta dia ngirimnya ke reseller-reseller saya gitu. Jadi pada ngambil langsung ke suppliernya. Ya aku nggak bisa gimana ya, kita produksi tiap hari, otomatis kan barang kita harus keluar tiap hari juga, karena kita kirim cash ke konsumen, nggak ada yang stokan. Aku dulu nggak punya freezer atau alat-alat yang benar-benar bisa membantu gitu. Nah dari situ ya udahlah kita berjalan aja. Nah dari situ dia pengen diprioritasin langsung, Mbak tolong punya saya diprioritasin ya gitu kan. Baru juga hari ini dia ngambil, aku kirim 700 katanya, 700 piece. Baru aja si barang nyampe, Mbak aku nggak mau tahu, besok kirim lagi 1000 piece. Masya Allah aku gitu kan. Yang ini baru beres, baru dikirim. Iya baru dikirim. Ini gimana ngirimnya? Aku udahlah ngerekrut aja ya tetangga. Ada yang mau kerja nggak? Ada yang mau kerja yang gitu. Sok siapa aja yang mau kerja gitu ya, yang butuh kerja. Ya udah mau. Nyampe tiap hari ada yang berdatangan minta kerjaan gitu kan aku ya. Alhamdulillah banget. Tapi satu yang disayangkan. Kenapa? Tempatnya. Oh tempatnya. Kebayang nggak itu tempat kontrakan yang satu petak itu dipakai produksi 28 orang. 28 orang. Itu ini mah gede ya sepetak ini mah. Ya ada sepetak ini. Itu pengukusannya aku benahin di luar di luar kosan. Jadi kosan tempat tinggal aku dipakai buat bungkusin sambelnya buat tidur. Nah, yang di satunya lagi dipakai buat produksi. Jadi aku kalau ngontrol itu jauh, harus keliling dulu ke belakang gitu. Makanya aduh gimana caranya ya? Ini orderan tiap hari harus tembus 3.000. Soalnya pas aku udah kirim ke toko frozen yang ini, banyaklah permintaan dari toko gitu. Nah disitulah langsung aku 1.500. Berarti itu teh si agen yang dari Jakarta ya dari Jakarta. Itu tuh yang pertama. Enggak sih, sebenarnya itu bukan agen pertama. Sebenarnya itu bukan agen pertama ya. Sebelumnya, sebelum agen yang di Jakarta itu ada agen yang minta emang narikin produk kita. Nawarin kerjasama gitu. Ya, enggak sih, udah ditarikin. Oh, udah. Dia udah ngambilin, cuman nggak banyak, cuma 200 piece gitu kan, 200 piece terus 300 piece. Nah, terakhir itu mungkin dia terakhir. Soalnya terakhir aku kirim 300. Udah gitu aku ikut kan ke sana. Ikut ke tokonya. Terus ketemu sama yang punya tokonya. Tapi aku ikut ya ke sana gitu. Oh iya nih kebetulan banget aku ada yang mau dibicarain, kata dia gitu. Oh iya boleh. Terus aku ngobrol-ngobrol dulu gitu kan di sana. Udah gitu dia mau ngasih proyekan datanya gitu. Ngasih proyekan 1000 piece pangsit tulang rungu ini. Kata aku 1000 piece per berapa hari, per hari atau per berapa hari? Dia mintanya 3 hari sekali atau seminggu sekali gitu kan dikirimnya. Sama berarti sama kayak gitu. Sama dikira itu bakalan berjalan yang di ujung Berung. Ternyata dia cuma nyari informasi aja, informasi mesin. Ternyata mesin yang buat vakum kayak gini tuh yang kayak gimana gitu. Terus aku kasih tahu kan, sini yang kayak gini. Terus belinya di sini, kata aku gitu. Soalnya dia juga produksi dimsum. Oh, jadi itu malah curi resep berarti ya itu mah. Ya, tapi untungnya sih kalau resep nggak aku kasih tahu, cuman tempat buat ininya aja. Ya. Aku nggak kepikiran sampai situ sih ya. Dia bakalan produksi sendiri, tapi ya nggak apa-apa lah. Aku mau percaya aja, rezeki nggak akan kemana gitu kan. Nah, udah gitu, aku tanyain teh, gimana jadi nggak proyeknya sendiri? Ya udah aku tungguin, tapi kalau misalkan jadi aku minta DP ya, soalnya aku nggak punya uang modal katanya gitu kan. Ya orang 1000 itu mau berapa gitu, kali berapa udah gitu. Kalau menurut aku waktu itu ya.
Nah di situ kok nggak ada kabar gitu. Oh yaudah, sambil berjalan kan, sambil berjalan biasa pada reseller pada ngambil ke rumah juga, terus online share di Facebook. Tiap hari kita produksi, cuma nggak banyak. Nah kayak gitu aku sharing ke orang Jawa itu, baru dikasih kontak yang Jakarta. Nah yang jadinya Jadi yang proyek kedua berarti ya itu. ya yang kedua setelah si ini. Nah dan yang parahnya lagi itu yang agen di ujung Berung gitu ya, dia malah niru produk aku. Terus si stikernya juga itu sama percis banget. sama persis banget. Tapi kalau sekilas ya, sekilas kalau nggak digini, nggak di apa, di pangkal baru gitu kan, emang beda sih, dia agak merah ininya. Oh, si Heeh. stikernya berarti ya. Mm-mm. Dan dia ngaku-ngakunya itu masih satu saudara sama aku. Oh. Gitu. Padahal ya ada yang ngasih tahu kan reseller aku, teh katanya gini, ini agen teteh yang di ujung Berung sudah ada teteh bukan? Bukan, ada aku punya saudara di ujung Berung gitu kan. Ini kok produknya sama ya kayak tadi, produk teteh bukan? Coba kirimin fotonya kata gitu. Nah dikirimin lah. Bukan, orang ini stikernya kan agak kemerah-merahan, beda lah gitu ya. Terus dari si plastiknya juga itu pakai plastik yang emboss. Oh. Kan ada dua macam ya buat plastik vakum itu, ada yang polos, ada plastik emboss. Kalau emboss itu ada bintik-bintik belakangnya. Oh iya. Ya. Nah dia pakai plastik yang kayak gitu, masih manual lah mesinnya. Kalau yang emboss, kata aku nggak ada plastik yang emboss kayak gitu. Ada produknya nggak, kata aku gitu, boleh dikirim. Oh ya udah ada katanya. Terus dikirim lah sama dia ke aku, udah dicobain kan produknya dia. Ini dari segi rasa sausnya sama pangsitnya aja udah jauh banget beda. Terus dari segi tampilan kalau diginiin mah beda. Aku fotoin langsung kan, aku bikin status, ini loh ya, kata aku, ada aja yang julid gitu. Saingan ya. Itu kata aku asalnya dia agen aku, cuman ini ternyata yang mau ngasih project tapi dia malah produksi sendiri. Kata aku gini, ada yang masih tahu, teh kenapa nggak langsung dilabrak aja? Udahlah nggak apa-apa, biarin dia mau sampai mana gitu ya. Sampai udah masuk ke Tangerang, yang orang Tangerang nelpon. Di Tangerang nelpon, Mbak, kok produkku sekarang lebih murah ya gitu kan? Emang harganya berapa? Ini kok aku dapat 9.000 katanya. 9.000 dari Hongkong atau aku ngejual ke reseller itu ke agen ya, ke agen itu 12.000 minimal 100. Minimal 100. Ini dia jual 9.000, jauh banget ya. Jauh banget. Pas dicobain, kata dia ini full daging gitu kan, di iklannya full daging, terus nggak kerasa tepungnya atau apa. Pas aku cobain, boro-boro full daging, ini mah kayak terigu kata aku gitu kan. Terus aku kan dikasih 2 bungkus waktu itu sama yang kerja, ini lo cobain produk yang niru produk kita gitu kan. Ini cobain, kok jauh kayak gini, ini produk pasti siapa gitu kan. Ya ini produk orang kata aku gitu kan. Ya di briefing lah sama yang kerja, kok jauh beda tapi harganya sama gitu. Ya justru itu. Terus aku dari situ mikir gimana caranya gitu kan, biar bisa ngebedain stikernya. Aku nggak bisa berbuat apa-apa karena apa? Apa ya, PIRT susah buat ininya ya. Mau ini pokoknya segala mentok lah. Segala mentok aku ngurusin serba sendiri kan, nggak ada yang kesana kesini mau ngurusinnya. Udah biarin aku mikir gimana caranya. Ya udah, aku punya logo Citul Bunda kan, kita tempelin aja logo kecilnya gitu, nggak ada yang punya biar membedakan gitu. Berarti itu nggak sehat banget ya tadi kerjasama, malah jadi kompetitor. Jadi emang apa, bisa disebut nyuri resep sih sebenarnya. Iya. Kalau aku apa ya, berani gitu. Tetehnya juga nggak nyebutin resepnya untuk dia. Enggak, kalau aku berani bawa ke jalur hukum gitu ya, Bisa. pasti dia kena. Tapi ya udah biarin, aku mikirnya gini, rezeki nggak akan kemana. Ya udah, dia siapa yang bertahan, dia yang maju gitu. Ya udahlah. Karena saingan emang ada di mana-mana sih. Tapi
tapi ya kita bersaing secara sehat Iya, aja, iya. kata aku gitu. Boleh mau niru produk kita, tapi tolonglah di labelnya, Iya. jangan disamain. Itu mah emang sekilas benar-benar sama. Bahkan itu bisa coreng nama Citul Bunda juga ya. Emang ada yang nanya, kok ini pangsit jadi kayak gini ya rasanya? Coba fotoin Mbak. Ini, oh maaf itu bukan produk kita, Nah. gitu. Jadi buat insan-insan muda yang pengen beli produk, hati-hati juga nih, ya harus bisa bedain itu ya. Ya, Takutnya ngaku-ngakunya dari Citul Citul Bunda padahal bukan produk lain ya. Mm. Harus dilihat juga nih dari di kemasannya itu pasti ada logo dari Citul Bundanya. Makanya sekarang di stikernya kita pakein logo walaupun kecil ya, tapi ada ciri khas Ya, yang dari membedakan Citul Bunda. berarti ya. Mm-mm. Untuk harapannya nih Teh, kita udah hampir ke penghujung pembicaraan kita. Untuk harapannya apa nih Teh? Harapan Teteh buat Citul Bunda deh, mungkin buat teman-teman insan muda yang nonton nih, yang mungkin masih rebahan-rebahan, main HP gitu. Apa nih harapannya buat Teteh? Harapan kedepannya sih ya, cita-cita saya pengen banget punya pabrik sendiri gitu, pengen ngembangin, bener-bener ngembangin si Citul Bunda ini. Aku kadang kalau bercandaan sama adik aku, nanti ya plang Citul Bunda kan kecil kayak yang depannya cuman segini gitu, tapi nanti insya Allah suatu saat aku bisa bikin plang segede plang KFC gitu Ya. kan. Amin ya. Siapa tahu rezekinya Gitu. bagus banget ya. Iya, di depan pabriknya gitu kan, wah itu Citul Bunda gitu kan, dengan bangganya gitu. Makanya mudah-mudahan cita-citanya seperti itu, punya banyak karyawan, punya pabrik Punya tim sendiri, juga, gitu ya. gitu. Cita-citanya seperti itu. Ini untuk kaum rebahannya nih. Dan Gitu. untuk kaum rebahannya, ayo bangkit dari rebahannya. Aku kasih pangsitnya ya. Tuh, kasih Kita vaksin. kasih pangsit gorengnya. Ayo bangkit, segera gabung di toko kita gitu. Buat kaum rebahan itu boleh nggak kalau misalnya kayak aku nih, aduh aku gabut pengen jadi risalah boleh. Nah iya, buat kakaknya barangkali mau gabung jadi tim Jadi Citul tim Bunda Citul ya, Bunda tim ya. sukses tentunya. Tim sukses Citul Bunda, barangkali mau join reseller atau mau share produk kita, boleh banget. Boleh banget ya. gitu. Mungkin katanya mau boleh dicantumin Instagramnya apa nih? Nah untuk Instagram ada itu under Citul Bunda. Citul Bunda. Ya. Dan TikToknya juga ada Citul Bunda. Terus untuk toko Shopee-nya itu maklum ya, karena itu Shopee pribadi Oh. dijadiin toko. Asalnya toko pribadi jadi Citul. Akun pribadi Oh, jadi akun toko. pribadi. Jadi toko Citul. Nah, Namanya? jadi namanya Fevista ya. Devista. T D TH. berarti ya. Ah, Oh, nanti kita cantumin Devista. aja ya di Ya, bawah ya. nanti kita Oke. cantumin di bawah di sini. Bikin bingung. Ya. Jadi ada Instagramnya, ada TikToknya, Ada Shopee-nya ada Shopee-nya juga. Ada platform lain? Tokped juga ada. Di Tokped juga ada. Sama Citul Bunda. Sama Citul Bunda. Untuk pengiriman tuh itu berapa apa sih tuh? Kalau untuk Jabodetabek itu pengirimannya estimasi pengiriman 2 sampai 3 hari. Nah, untuk luar pulau itu 3 sampai 4 hari. Luar negeri ini. Luar negeri Mungkin itu ada insan kita muda yang nonton dari Jerman, dari Belanda, dari Jepang. ya. Untuk luar negeri kita usahain estimasinya nggak lebih dari seminggu. Nggak lebih Ada dari pengiriman, seminggu, udah ada langganan juga sih ya. Oh, berarti Teteh Bunda ini udah kerjasama juga sama ekspedisi berarti ya? Ya. Ekspedisinya apa aja teh? Kalau ekspedisi? Ada GNT, GNE, terus ada si cepat, Tuh udah sepak loh. Terus ada apa lagi ya? Tiki masuk? Tiki masuk juga. Kalau di Shopee itu kebanyakan Shopee ya, agen dari Shopee. ini Shopee Express. Gitu ya? Shopee Express. Kalau di Shopee, kalau untuk TikTok ya di luar yang itu ada hampir semua sih. Kalau untuk insan muda yang pengen datang ke sini belanja langsung gimana? Kayak misalnya sambil ngintip-ngintip nih produksi, boleh dong ke sini alamatnya di mana teh? Nah, untuk kalian yang mau datang langsung ke rumah produksi kita, boleh banget ya. Kita lokasinya ada di Kampung Sindang Sari, RT 5, RW 3, nomor 117,
Kecamatan Cigugur Tengah, Cimahi Tengah. Cimahi ya, berarti buat teman-teman yang mau datang, mau beli langsung ketemu tetehnya, ngobrol-ngobrol, bisa langsung ke Cigugur Cimahi ya? Iya, Cigugur betul. Cimahi. Oke, terakhir nih teh, aku penasaran banget. Teteh boleh dong kenalin produk-produknya nih, sama mungkin harganya yang Insal Muda juga nggak kelihatan mungkinnya ini produk-produknya, boleh kenalin dong sama harga-harganya. Untuk harga mungkin aku Bisa dilihat di lihat di aplikasi ya. aplikasi ya. Paling aku kenalin produknya aja. Boleh deh. Untuk produk Citul Buda itu kan ada 7 produk. Ada tahu citulang kamu. Nih tahu cini ya. Mm-mm. Tuh. Ini isinya berapa sih teh? Itu isinya 10 biji, udah free saus cocolnya Udah ada juga. saus cocolnya nih. Terus ada pangsit goreng. Untuk di pangsitnya itu ada 2 variannya. Ada pangsit goreng Nih. sama pangsit kuah. Oh sama ini. Nah, Tuh. Ya. Ini kuah ya? Iya, Ya, yang ini kuah. pangsit kuah, ini pangsit goreng nih teman-teman. udah komplit ya di dalamnya, kalian tinggal masak-masak aja, nggak perlu tambahan bumbu lain. Tapi kalau kalian mau rekomendasiin sama yang lain juga boleh sih, mau tambahin topping bakso atau apa segala macam boleh banget. Terus Next. selanjutnya ada udang rambutan Ini nih ya. Teh. ya, udang rambutan untuk kalian pecinta udang ini boleh banget dicobain ya. Sahabatnya dimsum ini. Ya betul banget. Ini juga sama ya, isi 10 ya teh? Ya sama isi 10 Ini isi 10. Udah termasuk bumbu juga loh teman-teman tuh. ya. Buat insan muda yang males nyari tukang dagang yang kayak gini-gini ya teh, Mending keluar-keluar. wajib nyetok di Tuh, wajib freezer. nyetok tuh. Next teh punya apa lagi nih teh? Yang selanjutnya kita punya Citul isi produk terdahulu kita. Oh, legend. Terus produk Citul polos sama produk terdahulu sama seblak Citul. Tuh. Berarti semuanya memang berbasis citul ya. Iya. Ada tulang rangunya juga. Ciri khasnya itu tulang rangu Nah. produk kita itu. Oke, mungkin segitu aja ya. Seru banget ngobrol bareng Teh Dewi. Makasih banget buat Teh Dewi udah hadir.